Up to, kata-kata yang sering digunakan pabrikan untuk lepas tanggung jawab, bre. Yes, kata-kata up to ini adalah kata-kata ajaib yang biasa dipakai sama pabrikan apapun untuk ngasih informasi yang misleading kalau boleh saya bilang. Misleading itu artinya mereka bilang bahwa performance-nya bisa sampai sekian, tapi ditulisnya up to. Jadi kalau nggak nyampe ke sana, ya sudah, bukan salah gue. Karena kan gue bilang up to, bre. Nggak selalu bisa nyampe ke sana, kata mereka. Jadi kalau zaman dulu kita belanja barang, itu yang kita kenal cuma ada dua, barang ori sama barang KW. Nah, seiring berjalannya waktu, KW ini mulai bergeser, bre. Jadi grade ori, jadi premium, jadi OEM dan sejenisnya. Yang intinya adalah berusaha mengalihkan perhatian orang awam atau orang yang tidak waspada untuk akhirnya membeli barang yang tidak asli, bukan original. Terus apa hubungannya dengan up to? Kalau secara arti kata, up to ini hampir sama seperti maksimum, di mana maksimum ini bisa dipakai di banyak hal ya, kapasitas maksimum, kecepatan maksimum, performance maksimum, dan lain sebagainya. Tapi up to dan maksimum ini serupa tapi tak sama. Hampir mirip tapi sebenarnya maknanya bener-bener jauh berbeda. Jadi kalau mau dijelaskan ya, maksimum itu berarti adalah angka yang pasti bisa dicapai dan ini nggak butuh persyaratan apapun. Jadi kalau dia keluar dari pabrik tulisannya 10 liter, berarti dalam kondisi apapun dia akan tetap 10 liter. Jadi nggak ada syarat dan ketentuan berlaku. Sedangkan up to bisa sih mencapai angka maksimum tadi, tapi harus ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Kalau kondisinya tidak dipenuhi, dia nggak akan bisa mencapai angka maksimum yang sudah ditulis sama pabriknya. Singkatnya, maksimum bisa dicapai kapanpun tanpa syarat, sedangkan up to butuh syarat tertentu untuk bisa dicapai. Contoh, kalau kita ngelihat spesifikasi motor gitu ya, mau beli motor, ada banyak tuh tertulis. Nah, salah satunya adalah kapasitas tangki 10 liter, kemudian konsumsi bahan bakar 1 liter per 15 km misalkan. Nah, kira-kira dari kapasitas tangki dan konsumsi bahan bakar, mana yang maksimum, mana yang up to? Bener banget, kapasitas tangki adalah maksimum. Karena begitu dia nulis 10 liter, berarti memang tangkinya bisa diisi 10 liter dalam kondisi apapun. Bahkan biasanya nggak ngepas 10 tapi dilebihin. Mau diisi 11 atau 12 liter masih bisa, bre. Sedangkan konsumsi bahan bakar, ini yang nggak bisa dipastikan. Tertulis di situ 1 liter per 15 km, itu biasanya ada persyaratan lagi. Misalkan hanya dinaiki sendirian oleh orang yang beratnya tidak lebih dari 80 kg dan dengan kecepatan stabil 50 km per jam. Begitu kamu naikin boncengan berdua dan kamu geber 100 km per jam, pasti akan lebih boros. Seberapa boros? Nggak ada yang tahu, karena kondisi di lapangan bisa sangat bervariasi. Yang pasti dijamin sama pabriknya adalah, kalau kondisinya tadi sudah dipenuhi, dia akan bisa mencapai 1 liter per 15 km. Dalam dunia komponen PC juga sama, SSD contohnya. Saat dia dijual, itu udah ada banyak speknya, terus kita baca kapasitas 500 GB, kemudian kecepatannya 500 MB per second. Nah, ini mana yang maksimum, mana yang up to? Pasti udah pada tahu bahwa kapasitas itu adalah maksimum, bahwa dia akan keluar dari pabrik 500 GB, ya udah 500 GB. Kalau masalah ternyata terbacanya kok nggak murni 500 GB, itu adalah masalah konversi. Udah pernah saya bahas zaman dulu. Tapi intinya adalah saat dia keluar kapasitasnya udah pasti maksimum segitu. Sedangkan speednya ini yang beda-beda, nggak bisa selalu flat sama terus 500 MB per second. Bahkan zaman tahun kemarin kita udah menyiksa SSD, itu banyak sekali SSD yang nulisnya berapa, begitu dipraktekin ternyata nggak pernah bisa mencapai angka yang ditulis sama pabriknya. Jadi akan ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar si barangnya ini bisa mencapai angka performance yang ditulis sama pabriknya. Apa kondisinya? Ini yang susah karena biasanya tidak dijelaskan dengan detail. Kita ambil contoh salah satu spek SSD. Di situ tertulis kecepatan bisa berubah tergantung host hardware, software, usage, dan storage capacity. Nah, ini boleh dibilang adalah pasal karet, bahwa kondisinya hanya ditulis secara global. Dia tidak menjelaskan kondisi seperti apa yang menyebabkan speednya nggak akan bisa maksimum. Jadi begitu kamu beli barangnya, habis itu kamu tes kok speednya nggak sesuai dengan yang ditulis, mereka akan punya segudang alasan untuk nyalahin PC kita, bukan nyalahin barangnya. Dan ujung-ujungnya mereka akan bilang, kan itu up to, nggak selalu akan bisa mencapai angka itu. Iya, bener juga sih kata mereka.
Duit kamu sisa buat beli RTX 4070 tapi kurang buat beli 4070 Ti. Ambil nih Asus Dual GeForce RTX 4070 Super OC Edition. Desainnya nggak ngabisin banyak tempat buat kamu yang ruang casingnya terbatas tapi pengen GPU yang powerful. Hanya menggunakan 2 kipas dengan Axial Tech design yang menghasilkan air pressure yang lebih besar. Tebalnya cuma 2,5 slot sehingga bisa dimaksimalkan untuk casing yang compact. Kipasnya juga bakal awet dengan dual ball bearing fan yang dilengkapi 0dB technology. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, soal angka maksimum dan up to ini bisa membuat kita jadi bersikap yang tidak benar kalau kita nggak paham dengan konsepnya. Artinya bisa aja kita terbentuk menjadi orang yang gampang protes. Kurang dikit langsung protes, tanpa kita tahu kondisi apa yang sebenarnya harus dipenuhi untuk bisa mencapai angka yang kita mau. Atau sebaliknya, kita jadi orang yang permisif, bahwa ditulisnya 500 MB per second, kita dapat 300, ya sudahlah, kan up to, bukan salah pabriknya. Akhirnya kita diem-diem aja. Dua-duanya salah, bre. Kenapa up to ini jadi penting banget? Karena di saat kamu nerima barang dan kamu ngetes, kamu harus tahu nih bahwa angka yang kamu dapat itu apakah memang ada syarat dan ketentuan berlaku, atau jangan-jangan barangnya memang rusak kalau speednya tidak sesuai dengan yang dijanjikan sama pabriknya. Balik lagi ke penyiksaan SSD tahun lalu. Kalau SSD yang baru kita beli itu biasanya waktu dites speednya 500, 450, oke, masih dekat-dekat sama speknya, masih wajar lah ya. Dan akhirnya kita tes, disiksa terus sampai dia hampir mati. Nah, di saat kondisi dia hampir mati ini, akhirnya speednya ngedrop deh. Dari yang harusnya 500, 450, dia turun jadi sekitar 100-200an megabyte per second. Nah, di sini karena kita udah ngetes sendiri, SSD-nya sudah di stress test selama 2 minggu dan akhirnya speednya drop, kita tahu bahwa angka 200 itu adalah angka untuk SSD yang sudah hampir mati. Jadi kalau kamu beli SSD yang sama kondisi baru, terus kamu terima, dites di rumah, ternyata kecepatannya cuma 200, itu bukan karena tidak bisa mencapai up to. Itu adalah barang yang sudah rusak. Sama seperti barang yang sudah kita siksa sampai hampir mati. Nah, sekarang kita main-main lagi aja tentang beberapa contoh kasus untuk maksimum dan up to. Jangan sampai bingung. Jadi nanti kalau kamu beli barang, jangan kebalik. Yang harusnya bisa maksimum tapi kamu menganggap up to, akhirnya kamu jadi ya udahlah nggak apa-apa kan up to. Jangan, bre. Kita ambil contoh misalkan power supply. Ditulis power supply 1000 watt. Itu kira-kira up to atau maksimum? Karena ada yang berpendapat bahwa power supply itu 1000 wattnya adalah up to. Soalnya saat dipakai kan dia nggak selalu mensuplai 1000 watt. Kira-kira mana yang bener ya? Kita lihat lagi ke definisi awal tadi, bahwa maksimum itu adalah angka yang bisa dicapai. Bisa dicapai dalam kondisi apapun. Sedangkan up to itu adalah angka yang hanya bisa dicapai kalau syarat dan ketentuannya dipenuhi. Jadi kalau kita lihat zaman dulu, sebelum orang-orang mulai sadar dengan pentingnya power supply yang bagus untuk PC kita hanya kenal ada 2 jenis power supply. Yang pertama adalah power supply yang sering kita sebut pure power atau real power. Dan yang kedua adalah yang nggak real. Jadi real ini artinya dibungkusnya nulis 500 watt, berarti dia memang bisa mensuplai 500 watt. Sedangkan yang tidak real, itu dia nulis 500 watt, tapi sebenarnya nggak bisa nyampe 500. Aktualnya paling stabil cuma di 200-300an, sedangkan 500-nya itu ditulis sebagai peak power. Apalagi peak power itu? Jadi singkatnya peak power itu adalah lonjakan sesaat. Jadi kalau kamu PC-nya itu 500 watt, itu dia nggak akan selalu flat 500 watt. Ada kalanya ada spike-nya tinggi sampai 700 gitu ya. Nah, spike-nya ini yang dihitung sama mereka. Sedangkan angka spike ini adalah angka yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kapan terjadinya? Dan kalau sampai terjadi, berapa lama dia bisa menahannya? Karena biasanya yang namanya peak power itu hitungannya cuma millisecond. Jadi boleh dibilang power supply yang tadi, nggak pure power tadi, yang realnya cuma 300, peaknya 500 watt, itu sangat misleading. Jadi kalau PC kamu memang butuh 500 watt, terus kamu pasang power supply yang tidak real tadi, ya meleduk, bre, karena dia hanya up to 500 watt dan itu pun hanya bisa mungkin 10 millisecond misalkan. Nah, sedangkan power supply yang bagus yang disebut sebagai pure power tadi, dia memang bisa mensuplai 500 watt terus-terusan sesuai dengan yang tertulis, tidak ada syarat apapun. Mau kamu pakai setiap hari 500 watt digeber terus-terusan, dia akan tetap bisa, dijamin sama pabriknya. Bahkan untuk power supply kelas atas nggak cukup dia hanya menjanjikan kapasitas yang sesuai, dia harus teruji bisa menahan beban lebih juga. Buat yang udah kenal sama power supply tier list, di sana udah ada pengujiannya. Di situ tertulis power supply yang masuk tier A harus memiliki ripple under 50 mV di semua load up
up to 110% overload. Jadi untuk power supply 1000 watt, bukan hanya dia harus bisa mensuplai 1000 watt under all condition, tapi dia bahkan harus bisa mensuplai 1100 watt dan harus stabil. Jadi di sini yang namanya kapasitas power supply, untuk power supply yang bagus itu adalah angka maksimum, bukan up to. Karena dia harus siap bisa mensuplai sesuai dengan yang ditulis. Jadi kalau ditulisnya 1000 watt, berarti dia harus bisa mensuplai 1000 watt kapanpun dibutuhkan tanpa syarat apapun. Bahwa nantinya ternyata PC kita hanya narik 400 watt, itu udah beda cerita. Hampir sama seperti kamu beli tumbler lah. Kapasitasnya 1 liter, ya berarti dia harus bisa diisi 1 liter kapanpun tanpa syarat apapun. Masalah kamu cuma ngisi setengah di tumbler itu, ya itu adalah urusan kamu. Yang pasti pabriknya sudah menjamin bahwa kapasitasnya 1 liter dan itu udah fix. Nah, berikutnya monitor. Ditulis di situ resolusinya 4K dengan refresh rate 165 Hz. Ini up to atau maksimum? Harusnya udah tahu jawabannya, bre. Cuma untuk masalah monitor, masih ada orang yang bingung bahwa monitor 165 Hz, ya iyalah, tapi kan dia nggak selalu bisa menampilkan 100 fps. Beda. Hertz sama fps beda. Tadi kita bilang refresh rate itu adalah 165 Hz. Satuannya Hertz. Sedangkan FPS itu udah beda lagi. Itu satuan berapa banyak frame yang bisa dirender sama PC kamu. Jadi FPS itu adalah output dari PC-nya, sedangkan Hertz adalah dari monitornya. Tapi karena inilah banyak orang yang bingung bahwa kamu punya PC cuma kuat main Full HD dan 100 FPS misalkan, akhirnya mereka ikutan berpikir bahwa monitornya itu adalah up to. Karena saat dipakai main game, monitornya hanya menampilkan Full HD dan hanya 100 FPS. Kita kembali ke definisi awal aja, bahwa maksimum itu adalah angka yang bisa dicapai kapanpun tanpa syarat apapun. Bahwa tadi kamu ngisi airnya cuma setengah, itu adalah urusan kamu. Nah, monitor juga sama. Resolusi 4K itu adalah pixel, jumlah pixel yang ada di monitornya. Hardware sudah fix ada di sana. Jadi di saat dia dibilang resolusinya 4K, dia akan bisa menampilkan 4K kapanpun tanpa syarat apapun. Termasuk refresh rate. Saat ditulis 165 Hz, berarti dia akan bisa menampilkan refresh rate-nya 165 Hz dalam kondisi apapun. Nah, gimana kalau PC-nya nggak kuat? Kita kesampingkan dulu masalah gaming. Kita pakai PC-nya untuk browsing, untuk nonton film, untuk ngetik dan segala macam. Nah, di saat kamu ngetik, monitornya bisa kamu set ke 4K 165 Hz. Jadi di saat kamu kerja, di saat kamu browsing, di saat kamu nonton film, monitornya tetap menampilkan 4K 165 Hz. Bahwa ternyata resolusi film yang diputar cuma 1080, yaitu urusan resolusi filmnya. Monitornya akan selalu siap kapanpun dia diminta untuk jalan 4K 165 Hz. Jadi dari beberapa kasus tadi kita udah bisa simpulkan untuk lebih singkatnya bahwa maksimum itu biasanya berhubungan dengan kapasitas. Sedangkan up to biasanya berhubungan dengan performance. Di mana kapasitas ini keluar dari pabrik udah fix. Dibikin 10 liter, ya 10 liter. Dibikin jumlah pikselnya ada 4000, ya 4000. Masalah performance itu udah beda lagi. SSD tadi contohnya 500 Mbps, tapi harus dalam kondisi tertentu. Dan biasanya angka up to ini nggak bisa lebih, bre. Maksimum segitu, kurang bisa. Sedangkan kapasitas ada kondisi tertentu di mana dia bisa dilebihkan. Contohnya tadi, power supply 1000 watt, tapi kalau dia adalah kelas yang tertinggi, tier A gitu ya, dia ternyata harus bisa menahan 1100 watt dan harus bisa jalan stabil. Monitor 165 Hz, itu ada juga yang bisa di overclock jadi 180 Hz. Jadi angka maksimum itu masih bisa lebih, sedangkan angka up to itu bisa tercapai aja, udah bersyukur, bre. Jadi jangan bingung dengan kata maksimum dan up to, kamu harus benar-benar bisa resapi biar nanti saat kamu beli barang dan ternyata kecepatannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan sama pabriknya, kamu bisa tahu apakah ini karena up to atau karena barangnya yang memang rusak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.